Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi unik ala Guru Besar Caling atau Bapak Musalim Nawawi. Untuk kali ini kita akan masuk di materi lanjutan dari video 1 ruang lingkup biologi. Kita akan masuk di video 2 ruang lingkup biologi, materi metode ilmiah dan cara kerja di laboratorium dengan mengutamakan K3, keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi tapi sebelum kita lanjut ke lanjutan video ini, silakan dulu Anda semua subscribe akun ini, like videonya, dan materi ini bisa di-share, video ini bisa di-share ke sosial media Anda dan guru-guru biologi yang lain. Oke, kita masuk di materinya ya. Kita masuk di lanjutan materi kemarin tentang ruang lingkup biologi. Di video 1 kemarin kita sudah membahas tuntas tentang pengertian ilmu biologi, cabang-cabang ilmu biologi, manfaat mempelajari ilmu biologi, dan struktur organisasi kehidupan. Di video 2 ini kita akan masuk belajar tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Ini penting, saya anggap penting karena di semua proses perkuliahan, proses penelitian pasti akan berhubungan dengan ilmu ini ya, namanya ilmu tentang kerja penelitian dengan menerapkan metode ilmiah. Kemudian nanti di laboratorium itu akan ada kegiatan praktikum laboratorium dan peserta didik itu harus diutamakan keselamatannya dalam bekerja di laboratorium. Maka materi ini juga saya anggap urgen, yaitu materi keselamatan kerja di laboratorium. Oke, kita lanjut perbesar materinya, kita langsung masuk di materi intinya. Di video kedua tentang ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Judulnya metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, metode ilmiah sebenarnya itu apa? Ya, jadi metode ilmiah itu adalah sebuah cara untuk menjawab masalah penelitian secara terarah dan terencana. Ya, jadi sebuah cara untuk mencari jawaban permasalahan penelitian dengan secara terarah dan terencana. Jadi akan lebih terarah dan lebih terencana. Metode ilmiah selalu diawali dari sebuah masalah. Ya. Kemudian metode ilmiah adalah proses memperoleh fakta mengenai suatu fenomena atau masalah dengan menggunakan kaidah yang disetujui oleh komunitas sains. Jadi metode ilmiah ini sudah terakui oleh semua kelompok sains bahwa penelitian dengan berdasarkan metode ilmiah itu pasti akan lebih akurat daripada penelitian-penelitian yang lain. Karena metode ilmiah ini butuh tahapan-tahapan atau langkah-langkah kerja sehingga dihasilkanlah sebuah kesimpulan yang akurat. Kemudian metode ilmiah merupakan teknik yang disusun sehingga suatu hasil penelitian lebih dipertanggungjawabkan. Jadi metode ilmiah ini itu sangat bagus kita terapkan di dalam proses penelitian karena tingkat keakuratan dan kepercayaan datanya itu bisa kita pertanggungjawabkan karena semua data-data yang kita ambil itu berdasarkan hasil penelitian kita. Melalui metode ilmiah kita membuka tabir kebenaran mengenai fenomena alam dan akan membukakan mata kita akan keagungan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan yang menciptakan. Jadi lewat metode ilmiah kita bisa mengungkap kebenaran tentang keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti misalnya menggunakan pupuk, menggunakan pupuk itu kita bisa berikan perlakuan ternyata pupuk itu penting, tanpa kita pikirkan pun tanpa pupuk pun tumbuhan itu bisa tumbuh. Berarti ada yang menjaga tumbuhan itu sehingga bisa tumbuh normal.
Ya, itulah kuasa ilahi. Ya, jadi lewat metode ilmiah ini kita bisa muncul nanti rasa syukur yang luar biasa. Nah, kemudian lewat metode ilmiah nanti akan mengungkap tabir kebenaran. Jadi tidak ada kesalahan di dalam kerja metode ilmiah. Yang penting kerjanya betul-betul berdasarkan fakta atau eksperimen. Nah, kemudian di dalam bekerja secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, ada sikap-sikap ilmiah yang harus kita miliki. Nah, harus bisa membedakan fakta dan opini. Pernah dengar tentang istilah mitos? Nah, itu. Jadi mitos itu tidak, kalau orangnya memang punya sikap ilmiah, tidak langsung mempercayai mitos-mitos. Tapi lewat fakta-fakta, barulah mitos-mitos itu bisa terungkap apa mitos ini benar ataukah hanya buatan manusia. Kemudian berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Jadi orang-orang yang ilmiah itu berani, kemudian sopan dalam mengajukan pertanyaan. Tidak boleh terlalu mendominasi, tidak boleh terlalu gegabah. Kemudian memberikan argumen juga harus betul-betul berdasarkan fakta. Kemudian mampu mengembangkan keingintahuan. Jadi orang-orang ilmiah itu selalu ingin tahu, selalu ingin mengembangkan diri. Kalau ada masalah satu kurang dipahami, maka dia akan berusaha untuk menjawab masalah tersebut. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi orang ilmiah nanti itu akan tumbuh rasa peduli terhadap lingkungannya setelah tahu bahwa lingkungan itu ternyata sangat berperan penting bagi kehidupan kita manusia. Kemudian berpendapat secara ilmiah dan kritis. Orang-orang ilmiah itu tidak asal-asalan dalam mengeluarkan pendapat, selalu didukung oleh fakta-fakta dan data, sehingga nanti akan muncul sebuah tanggapan yang luar biasa. Kemudian berani mengusulkan perbaikan atau suatu kondisi dan bertanggung jawab atas usulannya. Jadi lewat kerja ilmiah dan dasar metode ilmiah, hasil yang diharapkan nanti itu bisa memperbaiki yang sudah ada, sehingga nanti akan muncul perbaikan yang bisa dipakai bagi kemajuan perkembangan kehidupan selanjutnya. Kemudian orang ilmiah itu kalau bekerja tidak pernah bekerja sendiri, selalu bekerja bersama. Kenapa? Karena lewat kerja bersama akan dihasilkan perpaduan pemikiran. Sehingga dari perpaduan pemikiran itu akan lebih kompleks, lebih bagus lagi daripada hanya dipikirkan oleh seorang saja. Jadi bekerja sama, bekerja dalam bentuk tim. Kemudian orang ilmiah itu kalau bekerja selalu jujur terhadap fakta, tidak pernah dia berkata tanpa fakta. Itu namanya objektif terhadap fakta. Kemudian orang ilmiah itu tekun. Jadi anda semua bisa menebak dirinya, saya ini sudah punya sikap ilmiah atau tidak ya, lewat ciri-ciri ini. Tekun berarti ulet, telaten, rajin, ya, ini semua arti tekun. Kemudian berhati terbuka. Jadi orang ilmiah itu tidak boleh menutup diri, selalu selalu bisa menerima pendapat orang lain. Nah, dari pendapat orang lain itu kemungkinan pendapatnya bisa diperbaiki dari masukan-masukan yang muncul dari argumen atau pendapat orang lain. Nah, itulah 10 sikap yang harus dimiliki dalam bekerja ilmiah sebelum menerapkan metode ilmiah. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas tentang arti metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah sebuah cara menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan fakta. Ya, tidak asal kerja tapi lewat sebuah tahapan atau langkah-langkah metode ilmiah. Langkah pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Jadi metode ilmiah itu selalu dijalankan dengan munculnya sebuah masalah dari sebuah penelitian. Jadi merumuskan masalah. Kemudian masalah tersebut sebelum dikaji lebih lanjut, itu harus dikumpulkan beberapa data-data tentang permasalahan tersebut. Kalau misalnya masalah tentang perlakuan pemupukan, berarti kita harus belajar tentang pupuk.
kemudian hubungan pupuk dengan tanaman dan lain-lain, ya. Kita harus kumpulkan banyak data. Kemudian dari data yang terkumpul dihubungkan dengan permasalahan, nanti kita bisa menyusun sebuah hipotesis atau sebuah dugaan sementara atau praduga, prakiraan, ya, atau prediksi, ya. Nah, ini hipotesis. Jadi kita bisa menduga-duga. Misalnya hubungan X bila diberikan perlakuan Y, maka akan terjadi peristiwa seperti ini. Sehingga nanti sebelum bereksperimen penyusunan hipotesis ini, kita akan usahakan buktikan apa benar atau salah. Kemudian yang keempat, untuk membuktikan hipotesis, untuk menjawab sebuah permasalahan lewat data-data yang kita kumpulkan, maka dilakukanlah eksperimen atau percobaan. Ini percobaannya bisa kita lakukan di laboratorium untuk metode ilmiah yang bersifat eksperimen. Ada juga metode ilmiah yang bersifat sosial, ya. Nah, kita lakukan di lingkungan seperti pengambilan angket dan survei. Itu bisa kita lakukan lewat eksperimen itu. Kemudian dari eksperimen nanti itu akan dihasilkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini kemungkinan masih kurang akurat, sehingga kesimpulan tersebut masih perlu diuji lewat proses eksperimen ulang, dan hasil eksperimen ulang itu nanti disebut dengan istilah uji kesimpulan. Kemudian kalau kesimpulannya masih sama dengan yang pertama, maka kesimpulan tersebut bisa dipatenkan menjadi sebuah teori atau sebuah pernyataan yang menjawab sebuah permasalahan. Jadi selalu berhubungan antara 1 sampai ke 6 ini. Langkah ke-6. Jadi langkah-langkah ini sangat penting, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Bagaimana memunculkan sebuah masalah. Jadi di lingkungan kita itu banyak sekali masalah yang bisa kita munculkan, ya. Nah, melihat sekitar kita bisa kita munculkan sebuah permasalahan. Misalnya melihat tumbuhan layu, itu sebuah masalah. Apa yang menyebabkan tumbuhan itu bisa layu, ya? Misalnya melihat tumbuhan kering, ya, seperti kalau musim kemarau dia kekeringan sekali, itu sebuah permasalahan. Kenapa bisa tumbuhan rumput itu lebih kering dibanding tumbuhan yang lain? Apa faktornya? Itu sebuah permasalahan, ya. Kemudian melihat tanaman itu layu, ternyata ada beberapa organisme yang berada di sekitar tanaman itu. Mungkin tumbuhan ini layu karena adanya tanaman ini, sebuah masalah. Jadi selalu muncul masalah dari sebuah pengamatan awal. Kemudian masalah itu juga bisa kita munculkan dari buku, majalah, artikel, jurnal ilmiah, dan skripsi, ya, ataukah bisa juga lewat interview, lewat wawancara. Jadi banyak cara untuk memunculkan masalah. Kemudian setelah masalah kita sudah dapatkan, maka kita berusaha untuk membuat sebuah rumusan masalah. Ya, kemudian rumusan masalah itu diusahakan dibuat secara rinci, lengkap, dan jelas, sehingga nanti penelitiannya itu akan betul-betul terarah. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan setelah identifikasi masalah adalah membuat hipotesis atau menduga-duga. Nah, pengaruh faktor X terhadap tumbuhan Y itu akan menyebabkan apa? Yaitu pengaruh misalnya model belajar terhadap perkembangan prestasi peserta didik, itu juga sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan menghubungkan antara satu penyebab dengan dampak yang akan dihasilkan dari faktor tersebut. Nah, itu. Jadi pada umumnya hipotesis menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, jadi ada disebut dengan hipotesis nol, ada juga hipotesis alternatif. Jadi biasa kalau misalnya kita menghipotesis untuk sebuah penelitian, biasa kita menguji dua kelompok, ya. Paling sedikit dua kelompok. Ada yang diberikan perlakuan, ada juga yang tidak diberikan perlakuan. Dengan menghubungkan perlakuan tersebut dengan perkembangan dari penelitian kita. Apakah setiap penelitian harus ada hipotesisnya? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Jadi tidak semua. Jadi tergantung dari jenis penelitian kita, ya.
Jadi nanti ini akan dikembangkan di penelitian-penelitian lanjut di tingkat perguruan tinggi ya, tentang hipotesisnya. Untuk tingkat SMA itu cukup hanya kenal dulu arti hipotesis, bagaimana membuat hipotesis sederhana dengan pengujian di tingkat eksperimen. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, merancang percobaan. Sebelum melakukan eksperimen, kita berusaha untuk merancang atau mendesain percobaan. Jadi percobaannya kita siapkan desainnya, ya. Kemudian apa-apa yang perlu, bahan-bahan apa yang kita butuhkan, alat apa yang kita butuhkan itu harus kita siapkan memang. Kemudian dari percobaan nanti itu tujuannya adalah menguji hipotesis, menguji dugaan sementara kita, apa dugaan kita itu benar atau salah, dugaan kita itu diterima atau ditolak, ya, lewat percobaan nanti. Kemudian dalam percobaan itu seorang peneliti nanti akan berusaha menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain dengan kontrol yang ketat. Seperti saya bilang tadi, kalau kita biasa di tingkat guru, kita menguji coba sebuah model pembelajaran, kemudian ada kelas yang tidak diberikan perlakuan khusus, ada kelas yang diberikan perlakuan khusus. Kemudian kita uji cobakan bagaimana perubahan dari peserta didik, yaitu menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain, ya. Kemudian di dalam merancang percobaan kita harus kenal dulu di mana nanti kita lakukan penelitiannya, percobaannya, ya. Alat apa dan bahan apa yang kita gunakan, metode bagaimana cara menggunakan alatnya, bagaimana cara menentukan ini mana variabelnya, perlakuannya seperti apa, berapa kali kita harus melakukan pengamatan atau pengulangan, itu semua kita rancang memang. Jadi terkadang itu percobaan awal itu biasa keliru sehingga kesimpulannya berbeda dengan hipotesis. Sehingga untuk menguji hipotesis itu kita harus melakukan percobaan ulang lagi. Itu semua butuh rancangan-rancangan yang lebih akurat, lebih bagus di penelitian kita nanti. Ini semua penjelasan utamanya, ya, lokasi penelitian. Apakah lokasinya di laboratorium kita lakukan penelitian atau di luar laboratorium, di lapangan, seperti praktek lapangan, itu bisa kita lakukan merancangnya, ya. Seperti misalnya kalau misalnya mengamati tentang ekosistem sawah, tidak mungkin kita penelitiannya di laboratorium, tapi kita harus ke sawah atau ke tempat daerah pertanian, ya. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan apa ada di laboratorium, apakah kita sediakan sendiri, bahannya juga begitu, apakah tersedia atau tidak, itu harus memang kita periksa atau kita siapkan lebih awal. Jangan sampai ketika kita membutuhkan alat itu tidak ada sehingga nanti penelitian kita menjadi amburadul. Kemudian metode kerja, cara kerjanya kita, ya, jadi cara kerja kita juga harus jelas. Kemudian unit percobaan, berapa kali kita melakukan unit percobaan itu, ya. Seperti ini unit percobaan, berarti kita harus memberikan sebuah perlakuan, seperti misalnya penggunaan pupuk, ya. Penggunaan pupuk, ada pupuk setengah 2 sendok, 3 sendok, itu semua. Tapi ini semua harus kita melakukan pengukuran yang benar dengan menggunakan timbangan, berarti harus dilakukan peristiwa penimbangan langsung, ya. Jadi unit-unit percobaan itu harus jelas juga. Kemudian perlakuannya juga harus jelas. Ada yang diberikan perlakuan, ada juga yang tidak diberikan perlakuan. Variabelnya juga harus itu ada variabel kontrol, ada variabel terikat, itu juga harus jelas, ya. Ada juga variabel namanya variabel bebas yang tidak terpengaruh dari perlakuan kita. Nah, ini. Kemudian pengulangan ini kita lakukan apabila penelitian kita itu dianggap gagal atau salah, maka pengulangan ini perlu. Jadi dalam sebuah penelitian makin banyak pengulangan berarti makin banyak jumlah sampel, makin akurat hasilnya. Jadi seperti kalau di tingkat guru
penelitian tindakan kelas itu bukan hanya dilakukan satu kali saja, tapi bisa sampai 2 sampai 3 kali penelitian ya. Dilakukan pengulangan sehingga betul-betul pemanfaatan model pembelajaran itu bisa lebih kuat dan akurat. Kemudian pengamatan ini nanti akan dilakukan secara teliti, cermat, hati-hati. Kemudian dari hasil pengamatan nanti itu akan dihasilkanlah sebuah data yang nanti akan menjawab hipotesisnya nanti. Ya, data di sini ada 2, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ini nanti akan dijelaskan lebih rinci di video-video yang lainnya, data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, itu. Lewat data-data ini diambil dari hasil pengamatan dan pengukuran. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian bagaimana cara mengolah data? Mengolah data itu bisa dari data ini ada data mentah namanya, kemudian data hasil pengolahan. Data-data nanti itu akan menjadi dasar kita menyusun sebuah analisa data yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian nanti membuat kesimpulan juga ini adalah ending dari sebuah penelitian. Penelitian itu nanti akurat apabila kesimpulan itu dihasilkan dari sebuah fakta dan argumen yang jelas. Ya, gitu. Selanjutnya hasil penelitian nanti itu kita usahakan untuk bisa kita komunikasikan. Ya, biasa penelitian kita itu kita tulis dalam sebuah karya tulis ilmiah sehingga orang lain bisa membaca karya kita, tulisan kita, tapi kita harus mengikuti langkah-langkah penulisan ilmiah yang benar ya. Sampai mulai dari pendahuluan, tinjau pustaka, hipotesis, penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, data pustaka sampai lampiran itu harus ada dalam sebuah laporan ilmiah sehingga nanti penelitiannya betul-betul bisa dipercaya dan orang lain bisa memakai penelitian kita. Ya, bagian kedua dari materi video ini adalah bagaimana bekerja di laboratorium. Ya, bekerja di laboratorium itu diusahakan aman. Aman di sini adalah amannya pelaku kerja laboratorium. Kenapa bisa terjadi kecelakaan di laboratorium ketika kita bekerja? Itu disebabkan oleh faktor manusia. Ya, kurangnya pengetahuan terhadap bagaimana cara menggunakan alat dan bahan. Nah, itu perlu jadi sebelum bekerja di laboratorium. Siswa itu harus diperkenalkan alat ini, cara kerjanya, bahan ini, cara kerjanya begini. Kemudian kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium. Jadi sebelum bekerja di laboratorium, siswa harus ada penuntun atau petunjuk bekerja untuk kegiatan ini di laboratorium. Kemudian kurangnya bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium. Jadi guru ketika melakukan penelitian di laboratorium bersama siswa, guru itu harus betul-betul mengawasi siswa dengan seksama, jangan sampai siswa melakukan kegiatan di luar kerja atau di luar kegiatan kerja di penuntun. Kemudian kurang tersedianya peralatan keamanan. Jadi di laboratorium itu harus ada alat-alat keamanan yang memadai bagi peserta, terutama baju laboratorium, kemudian alat-alat safety laboratorium seperti pemadam api, kemudian dan lainnya. Tidak mengikuti petunjuk dan arahan yang semestinya. Jadi peserta didik tidak boleh bekerja sesuai dengan keinginannya. Jadi harus selalu mengikuti petunjuk. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Ya, ini ya. Jadi harus betul-betul pengawasan ekstra kalau kita melakukan kegiatan laboratorium. Menggunakan peralatan yang tidak sesuai atau rusak. Jadi sebelum menggunakan alat, peserta didik diajarkan untuk memeriksa alat itu supaya betul-betul alatnya bisa digunakan sesuai dengan kegunaannya. Kemudian bahan kimia. Bahan kimia juga harus kita kenal. Ada bahan kimia berbahaya, beracun, ada sangat beracun. Ya, jadi ini harus kita kenal juga. Kemudian cara menangani apabila bahan kimia itu terkena ke badan ataukah ke orang lain, nah itu bisa kita perkenalkan sehingga nanti label-label bahan kimia kita harus berikan di bahan tersebut. Kemudian bahan yang tidak digunakan itu silakan disingkirkan sehingga nanti ketika bekerja di laboratorium betul-betul aman.
safety ya. Kemudian yang peralatan alat-alat laboratoriumnya juga harus betul-betul bagus ya, sehingga nanti bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian sarana penunjang seperti di laboratoriumnya harus ada air bersih, nah itu perlu sekali. Kemudian saluran ini sangat penting, saluran air ini harus bagus sehingga tidak ketika ada zat yang harus dikeluarkan, bahan yang harus dibuang, itu betul harus melewati saluran yang benar, bukan hanya langsung dibuang di luar laboratorium, tapi harus lewat saluran yang benar. Apalagi kalau bahan-bahannya itu bersifat berbahaya, beracun, dan bisa mematikan ya. Kemudian ini ada kode-kode yang harus dikenal oleh peserta didik tentang kode-kode alat-alat yang sering digunakan di laboratorium. Jadi ada tanda seru ini, kemudian ada tanda tengkorak, ini berbahaya, beracun sekali. Ada juga yang bisa menyebabkan korosif, pengelupasan kulit, kerusakan kulit. Kemudian bisa menyebabkan ledakan ini ya. Nah, ini harus dipahami. Kemudian ini mudah meledak ya, mudah meledak. Kemudian ini sedikit saja kena pemacu bisa meledak juga. Kemudian ini bisa membunuh tanaman, ya, membunuh tanaman, bisa merusak tanaman dan lingkungan. Jadi bahan-bahan ini perlu diperkenalkan kepada siswa. Oke, jadi inilah materi video 2 tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja laboratorium. Jadi intinya adalah sebuah penelitian itu nanti akurat apabila dikerjakan dengan cara menggunakan metode ilmiah dengan tahapan-tahapan tadi, mulai dari menemukan masalah, mengumpulkan bahan ya, mengeluarkan hipotesis, melakukan eksperimen, kemudian menguji eksperimen, eksperimen dulu baru kesimpulan, baru menguji kesimpulan lewat eksperimen ulang, baru kesimpulan akhir. Kemudian dalam bekerja laboratorium itu harus betul-betul safety, jangan sampai terjadi tindakan-tindakan di luar penuntun ya. Alat-alat yang kita gunakan betul-betul harus dimengerti oleh siswa. Kemudian kode-kode yang ada di laboratorium, lambang-lambang yang ada di laboratorium juga harus dimengerti oleh siswa. Oke, demikian materi untuk kali ini. Sebelum saya tutup, saya pesankan lagi untuk melakukan tindakan subscribe, like and share video ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Demikian dari Guru Besar Caling, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.